Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari Accounting Class. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjelaskan tentang berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Nah, contohnya satu, kita harus memiliki satu agama dan satu keyakinan. Kedua, kita berkumpul dengan orang yang berbeda agama, harus membina kekeluargaan, kerukunan antar umat agama walaupun kita beda agama. Yang ketiga, saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, bagi yang beragama Islam atau umat Muslim, kita harus menjalankan sholat 5 waktu, dan itu wajib bagi semua umat Muslim. Yang kelima, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, walaupun itu teman kita itu kaya atau miskin, itu kita tidak boleh membeda-bedakan, dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang berbeda agama. Dan kita harus melakukan perbuatan dengan rasa takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua manusia itu sama derajatnya. Contohnya, contoh pertama, kita harus peduli terhadap orang lain. Yang kedua, kita harus mengakui dan melakukan manusia dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, kita harus mempunyai sikap tolong-menolong kepada sesama manusia. Yang keempat, kita harus berperilaku santun, sopan dan santun kepada semua umat manusia walaupun kita beda agama. Yang kelima, kita harus menaati peraturan maupun pemerintah, peraturan sekolah, peraturan agama, atau apapun itu peraturan. Nah, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus, yang contoh selanjutnya, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan dan tidak membeda-bedakan ras. Yang ketiga, sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negara ini. Contohnya, yang pertama, kalau kita di Indonesia kan banyak produk-produk lokal. Kita harus mencintai produk kita itu sendiri. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kita harus mencintai tanah air. Yang keempat, kita harus bersatu dalam membina tanah air Indonesia. Yang kelima, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan rela berkorban untuk membela tanah air, dan harus memajukan pergaulan demi persatuan Indonesia. Dan kita harus menjalankan semua peraturan yang telah dibuat. Nah, yang sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, contohnya, 1.
jika ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan cara bermusyawarah. Karena musyawarah itu untuk mengambil cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, harus mengambil keputusan dengan nilai kebenaran. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Yang keempat, mempunyai hak dan kewajiban sama dalam menyampaikan pendapat. Yang kelima, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan tersebut. Dan musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Di dalam musyawarah itu, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan hasil musyawarahnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita terhadap sikap yang adil pada semua manusia. Nah, contohnya kita harus berperilaku adil dan menghargai hak asasi manusia dalam bidang hukum. Yang kedua, menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, kita tidak boleh menggunakan hak milik orang lain untuk hal-hal yang bersifat pemborosan atau yang bisa merugikan orang lain. Dan yang kelima, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mengikuti pemilu. Dan kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Nah, itu tadi contoh sikap perilaku dalam Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye.